Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nida Khairunnisa Purwanto dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, di sini aku mau jelasin ke kalian apa yang dimaksud dengan komunikasi massa. Kira-kira apa ya? Daripada kalian bingung, mending kalian dengerin penjelasan ini dengan baik ya guys. Oke, kita mulai dari pengertian komunikasi massa menurut para ahli. Di sini ada menurut John Robert Witner. John Robert Witner mengatakan bahwa mass communication is mass communicate through a mass medium to a large number of people, yaitu pesan yang disampaikan melalui media ke massa yang banyak. Dan ada juga pengertian menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi yang ditujukan kepada massa dengan menggunakan media elektronik khususnya televisi, itulah komunikasi massa. Kenapa harus televisi ya? Karena pada zaman dahulu sekitar tahun 1991, satu-satunya media yang digunakan untuk komunikasi ataupun menyampaikan pesan ke masyarakat yakni melalui media televisi. Sampai sekarang pun masih digunakan. Tapi ada yang lebih efektif lagi nih guys, yakni melalui sosial media. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa ialah pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan media massa yang terlembaga, bersifat satu arah kepada komunikan, dan selama pesan itu disampaikan kepada masyarakat luas dengan menggunakan media, itulah yang disebut komunikasi massa. Sampai di sini paham kan guys? Oke, sekarang kita lanjut pada karakteristik komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik yang dapat kita ketahui. Antara lain, 1. Komunikator dalam menyampaikan komunikasi massa itu melembaga. Contohnya seperti wartawan, editor, bahkan sutradara. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen. Komunikan yang ada dalam komunikasi massa memiliki beraneka ragam latar belakang. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Jadi, pesan yang disampaikan tidak bisa bersifat spesifik. Jadi, pesan-pesan yang disampaikan hanyalah berupa inti-inti dari pesan tersebut. Yang keempat, komunikasi massa bersifat satu arah dan menimbulkan delay feedback. Yang kelima, menimbulkan keserampakan karena komunikasi massa sendiri disiarkan secara langsung. Jadi diibaratkan saat kita menonton televisi nih. Jadi satu acara yang ditampilkan salah satu channel televisi yang ada, maka semua orang juga akan melihat acara itu dengan waktu yang sama juga. Yang keenam, komunikasi massa mengandalkan alat teknis atau komunikasi massa ini tidak bisa tanpa menggunakan media. Yang ketujuh ialah control by gatekeeper, yakni orang yang berkewajiban untuk menentukan pesan itu boleh disampaikan, apakah pesan itu pantas disampaikan atau sebaliknya kepada para khayalak. Dalam kata lain, ia adalah orang yang menyaring pesan sebelum disampaikan kepada massa. Kita lanjut pada fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi, yakni 1. Sebagai sarana informasi, 2. Sebagai sarana hiburan, 3. Sebagai media persuasi atau media untuk menarik perhatian banyak orang, yang keempat, sebagai transmisi atau menyampaikan poin-poin kepada masyarakat, yang kelima sebagai integrasi sosial, yang keenam sebagai pengawasan, yang ketujuh sebagai korelasi pewali sosial, dan yang terakhir ialah fungsi perlawanan. Next, kita lanjut pada 7 komponen yang ada dalam komunikasi massa. Yang pertama yakni adanya komunikator. Apa sih komunikator itu? Komunikator ialah orang yang membuka topik pembicaraan atau biasa juga disebut dengan pembicara. Pihak komunikator dapat membawa informasi-informasi ataupun data-data yang ia ingin sampaikan kepada khayalak atau orang yang ingin ia tuju. Komunikator sendiri dapat diartikan sebagai pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan.
Yang kedua ada pesan atau message. Pesan atau message adalah suatu hasil karya komunikator yang dianggap dapat mewujudkan motif atau maksud dalam komunikasinya. Pesan ini adalah hasil karya dari komunikator. Pesan yang dihasilkan dari komunikator ini bersifat abstrak dan tidak dapat diketahui orang lain. Dan untuk mengubah bentuk abstrak menjadi bentuk konkretnya, komunikator harus menggunakan lambang atau simbol. Jadi, lambang atau simbol berfungsi untuk mengubah pesan yang abstrak menjadi konkret. Yang ketiga yakni media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan dan informasi. Peran media begitu sangat beragam dan menjadi sangat krusial seiring perkembangan zaman. Media sendiri memiliki beberapa jenis, yakni visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Jenis-jenis ini yang menjadikan pengertian media adalah bentuk perantara yang bisa digunakan untuk mempengaruhi alat indera pendengaran, penglihatan, peraba, atau kombinasi. Selain mempengaruhi indera, media adalah alat yang fungsi utamanya merangsang pikiran, perasaan, minat, perhatian, persetujuan, penolakan, dan pengetahuan. Media sangat berperan untuk pendidikan, bisnis, dan dunia seni. Media sendiri adalah alat untuk menyampaikan pesan dan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat yakni komunikan. Komunikan adalah kebalikan dari komunikator, di mana komunikan bertindak sebagai penerima data ataupun informasi yang diberikan oleh komunikator. Jadi bisa kita sebut komunikan ini ialah lawan bicara dari komunikator guys. Jadi yang menerima pesan ya. Selanjutnya adalah gatekeeper. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi. Sebagaimana diketahui, komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang organisasi media massa. Mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Gatekeeper sangat penting karena mereka memiliki kewenangan untuk memperluas atau membatasi informasi yang akan disebarkan tersebut. Gatekeeper sendiri adalah wartawan, editor, sutradara, dan lain sebagainya. Gatekeeper sendiri adalah orang yang berperan paling penting dalam media massa, seperti dalam surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, videotape, compact disc, dan juga buku. Selanjutnya ada noise. Salah satu gangguan komunikasi yakni gangguan yang mendistorsi pesan dalam komunikasi. Suatu gangguan yang dapat menghalangi penerima dalam menerima pesan dan menghalangi sumber saat mengirimkan suatu pesan kepada penerima pesan. Yang terakhir ini adalah adanya feedback. Feedback sendiri ialah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan ketika seorang komunikator sedang menyampaikan pesannya. Feedback sendiri lebih dikenal dengan istilah hubungan timbal balik. Sekarang kita beranjak pada efek positif dari komunikasi massa. Yang pertama ada efek ekonomis. Komunikasi massa memberikan banyak efek ekonomis dalam kehidupan kita nih guys. Salah satunya yakni melalui media massa, kita dapat mengakses online shop dengan mudah. Kita bisa membeli dengan cepat ataupun melakukan pemasaran terhadap produk kita dengan mudah. Dan tentunya dapat dijangkau dengan jangkauan yang cukup luas. Efek ekonomis komunikasi massa lainnya yakni dapat menyediakan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi. Yang kedua adanya efek sosial. Kira-kira apa ya efek sosialnya? Dapat kita ambil contoh dari timbulnya gaya hidup yang lebih cenderung meniru para idolanya, mulai dari fashion hingga berusaha menggunakan bahasanya. Gaya hidup yang kita lakukan berasal dari meniru kebiasaan para pemain sinetron maupun film yang telah kita tonton. Dan juga kita seringkali meniru tren-tren yang telah diciptakan atau yang telah dilakukan oleh para influencer-influencer yang berada di media sosial. Contohnya yang ada di Instagram maupun di TikTok. Yang ketiga ada efek penjadwalan kegiatan. Dengan komunikasi massa, kita lebih mudah mengetahui jadwal-jadwal pertandingan hingga event-event penting yang ada. Penjadwalannya pun telah dilakukan jauh sebelum acara tersebut dimulai, sehingga kita tidak akan terlewatkan kegiatan ataupun acara-acara tersebut. Dan yang keempat, adanya efek perasaan terhadap jenis media.
Jenis media yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan tentu saja akan memiliki connection tersendiri pada penikmatnya. Kita bisa menikmatinya dengan media sosial maupun menggunakan media televisi yang ada. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi manfaat. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.